Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk santai dan mendengarkan video ini. Boleh dong kami tahu, sahabat tinggal di kota mana? Usianya berapa sekarang? Dan bagaimana kabar kesehatannya akhir-akhir ini? Silakan tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling sapa dan mengenal satu sama lain. Kami senang sekali membaca cerita dari sahabat semua. Ada yang usianya sudah 60-an, 70-an, bahkan 80-an, tapi tetap semangat menonton video bermanfaat seperti ini. Luar biasa! Kami tahu, di usia lanjut, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Setiap langkah, setiap makanan yang masuk ke tubuh, semuanya punya dampak. Tapi kabar baiknya, sahabat tidak sendiri. Di sini, kita belajar bersama. Pelan-pelan, tapi pasti. Kita mulai dari hal sederhana yang bisa langsung dilakukan di rumah. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting untuk kesehatan sahabat semua, yaitu sayuran. Mungkin sudah sering dengar bahwa sayur itu menyehatkan. Tapi, tidak semua orang tahu sayur apa yang paling baik untuk usia lanjut, bagaimana cara mengolahnya, dan kenapa tubuh kita di usia ini justru sangat membutuhkannya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari sejenak kita berdoa bersama. Semoga sahabat semua selalu diberi umur panjang, rezeki yang cukup, keluarga yang harmonis, dan tubuh yang tetap kuat meski usia terus bertambah. Dan bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan atau menghadapi masalah kesehatan, kami doakan semoga lekas sembuh, diberi ketabahan, dan tetap dikelilingi orang-orang yang peduli. Ingat, menjadi lansia bukan berarti berhenti tumbuh. Justru ini adalah fase bijak, fase tenang, dan saat terbaik untuk merawat diri sebaik-baiknya. Jadi, pastikan sahabat duduk nyaman, mungkin sambil minum air hangat atau teh kesukaan. Dengarkan perlahan, dan bila perlu catat hal penting yang akan kami bahas nanti. Karena siapa tahu, bisa dibagikan juga ke anak, cucu, tetangga, atau sahabat sebaya. Yuk, kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. Kita mulai dari pertanyaan penting. Kenapa lansia justru perlu makan sayur lebih banyak dibandingkan usia muda? Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita saling sapa dan mendoakan di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan utama. Topik pertama yang penting untuk dipahami adalah, kenapa tubuh lansia justru sangat membutuhkan sayuran dibandingkan saat masih muda dulu? Jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri. Semakin bertambah usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Tulang mulai kehilangan kepadatan, otot melemah, kulit menipis, metabolisme melambat, dan sistem pencernaan tidak sekuat dulu lagi. Belum lagi risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, hingga demensia mulai mengintai. Tapi jangan khawatir, sahabat. Semua itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dikelola. Salah satu cara paling sederhana, aman, dan murah untuk membantu tubuh lansia tetap sehat adalah dengan makan sayur setiap hari. Kenapa? Pertama, sayuran kaya akan serat. Serat sangat penting karena membantu memperlancar pencernaan. Banyak lansia mengalami sembelit atau susah buang air besar. Itu bisa dicegah hanya dengan rajin makan sayur seperti bayam, brokoli, atau buncis. Serat juga membantu mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, dua masalah umum di usia senja. Kedua, sayur mengandung vitamin dan mineral alami yang tidak bisa digantikan oleh suplemen. Misalnya, vitamin K dari sayuran hijau membantu menjaga kepadatan tulang. Vitamin C memperkuat daya tahan tubuh. Kalium membantu mengontrol tekanan darah. Semua itu terkandung dalam sayur-sayuran sederhana yang bisa kita temui di pasar. Ketiga, sayuran punya zat antioksidan yang melawan radikal bebas. Radikal bebas bisa merusak sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Dengan rutin mengonsumsi sayur yang berwarna-warni, seperti wortel, tomat, dan paprika, sahabat sedang melindungi diri dari kerusakan sel dan memperlambat munculnya penyakit degeneratif. Keempat, sayur mengandung air alami yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Banyak lansia kurang minum tanpa sadar. Sayuran seperti mentimun, selada, dan labu bisa jadi sumber cairan tambahan yang bermanfaat untuk ginjal dan kulit. Kelima, sayuran rendah kalori tapi mengenyangkan. Ini penting, karena banyak lansia tidak bergerak sebanyak dulu. Risiko kenaikan berat badan tanpa sadar bisa terjadi. Sayur bisa jadi solusi. Makan kenyang,
tapi tidak bikin berat badan naik. Jadi bisa kita simpulkan, sahabat, bahwa tubuh lansia itu ibarat mesin tua yang butuh perawatan rutin. Sayuran adalah bagian penting dari perawatan itu. Mereka bekerja seperti pembersih alami, pelindung sel, sekaligus penguat organ tubuh. Tapi kami paham, tidak semua lansia suka makan sayur. Ada yang bilang pahit, susah mengunyah, atau cepat bosan. Itu sebabnya, di bab-bab selanjutnya, kita akan bahas jenis sayur tertentu yang sangat cocok untuk lansia, cara mengolahnya agar tetap enak, dan tips agar tubuh tidak kaget saat mulai makan lebih banyak sayur. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah bahas kenapa tubuh lansia sangat membutuhkan sayur. Nah, sekarang kita masuk ke jenis sayur pertama yang jadi bintang utama untuk kesehatan usia lanjut, sayuran hijau. Kenapa harus sayuran hijau? Karena dalam dunia gizi, sayur berwarna hijau dikenal sebagai kelompok yang paling lengkap kandungan nutrisinya. Ibaratnya, ini seperti paket komplit untuk tubuh kita. Mari kita mulai dari tulang, bagian tubuh yang paling sering bermasalah saat usia menua. Banyak lansia mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Biasanya ditandai dengan mudah nyeri di punggung, lutut, atau pinggul. Nah, disinilah peran sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, daun singkong, dan daun katuk. Sayur-sayur ini mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin K. Semua zat itu bekerja sama untuk menjaga tulang tetap kuat dan padat. Vitamin K, misalnya, membantu tubuh menyimpan kalsium dengan lebih efektif, sehingga tulang tidak cepat rapuh. Beralih ke jantung, organ vital yang bekerja tanpa henti. Sayur hijau sangat kaya akan kalium dan folat, dua nutrisi penting untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Sahabat yang punya riwayat darah tinggi, kolesterol, atau penyakit jantung, sangat dianjurkan untuk rutin mengonsumsi sayuran hijau setiap hari. Lalu, ada juga zat besi, terutama dalam bayam, yang membantu pembentukan sel darah merah. Ini penting karena banyak lansia rentan anemia atau merasa cepat lelah. Dengan makan sayuran hijau, aliran oksigen dalam darah jadi lebih lancar. Tapi sahabat mungkin bertanya, kalau saya makan sayur hijau, nanti perut malah kembung atau buang angin terus? Itu pertanyaan wajar. Sayuran hijau memang mengandung serat yang cukup tinggi. Jadi kalau sebelumnya sahabat jarang makan sayur, mulailah pelan-pelan, tidak langsung dalam jumlah banyak. Misalnya, semangkuk bayam rebus pagi hari sudah cukup. Besoknya bisa ditambah sedikit, lalu perlahan tubuh akan menyesuaikan. Lalu bagaimana cara memasaknya? Ini penting. Jangan sampai niat sehat malah membuat nilai gizinya hilang. Untuk sayur hijau, hindari memasak terlalu lama. Cukup direbus sebentar, atau dikukus sekitar 3-5 menit saja. Bisa juga ditumis ringan dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Hindari menambahkan terlalu banyak garam atau penyedap rasa. Jika ingin rasa lebih gurih, bisa tambahkan irisan bawang putih atau sedikit perasan jeruk nipis. Satu tips lagi, sahabat, sayur hijau sebaiknya dimakan dalam keadaan segar. Jangan disimpan terlalu lama di kulkas karena bisa kehilangan vitamin. Usahakan beli secukupnya dan habiskan dalam waktu 1-2 hari. Bayangkan kalau setiap hari sahabat bisa makan satu jenis sayur hijau. Hari ini bayam, besok kangkung, lusa brokoli. Tubuh akan menerima variasi nutrisi yang lebih lengkap dan tidak akan bosan. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele sayur hijau. Ya, mereka bukan cuma pelengkap nasi, tapi penjaga kesehatan tulang, jantung, dan aliran darah sahabat semua. Di bab selanjutnya, kita akan bahas jenis sayuran lain yang tak kalah penting, yaitu yang berwarna cerah seperti oranye, merah, atau ungu. Ternyata, warna-warni pada sayur menandakan kandungan nutrisi khusus yang sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh dan penglihatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kekuatan sayur hijau sebagai pelindung tulang dan jantung, sekarang saatnya kita melihat sisi lain dari dunia sayuran, warna-warni yang menyimpan sejuta manfaat. Pernahkah sahabat memperhatikan warna-warni sayur di pasar? Ada oranye cerah pada wortel, merah segar pada tomat, kuning keemasan dari labu, sampai ungu misterius dari terong. Ternyata, warna itu bukan sekadar cantik. Setiap warna menunjukkan zat gizi berbeda yang bekerja khusus dalam tubuh kita. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sayur oranye, menjaga mata dan daya tahan tubuh. Sayur berwarna oranye seperti wortel, labu kuning, dan ubi jalar kaya akan beta-karoten, yaitu bentuk awal dari vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata,
apalagi bagi sahabat yang penglihatannya mulai kabur atau sering silau di malam hari. Beta-karoten juga bersifat antioksidan, artinya membantu menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh. Jadi, selain menyehatkan mata, sayur oranye juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjauhkan kita dari infeksi dan mempercepat pemulihan luka. 2 sayur merah, melindungi jantung dan kulit. Sayuran merah seperti tomat, paprika merah, dan bit mengandung likopen, antioksidan kuat yang terbukti membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker prostat. Untuk sahabat pria, ini jadi kabar baik karena likopen bisa menjaga fungsi organ reproduksi juga. Selain itu, likopen juga membantu menjaga elastisitas kulit, memperlambat kerutan, dan membuat wajah tetap segar meski usia terus bertambah. 3 sayur kuning, sumber energi dan keseimbangan sel. Labu kuning, jagung manis, dan paprika kuning punya zat seperti lutein dan zeaxanthin, baik untuk penglihatan dan fungsi otak. Lutein juga dikenal bisa membantu memperlambat penurunan daya ingat pada lansia. Sayur berwarna kuning juga kaya vitamin B, yang membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Jadi kalau sahabat sering lemas, sayur kuning bisa membantu mengembalikan vitalitas. 4 sayur ungu, pembersih pembuluh darah dan otak. Terong, kol ungu, dan ubi ungu mengandung antocianin, antioksidan yang baik untuk peredaran darah dan fungsi otak. Zat ini membantu mengurangi peradangan, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, dan bisa membantu mencegah kepikunan atau demensia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan sayuran ungu cenderung punya ingatan lebih tajam dan lebih jarang mengalami gangguan kognitif. 5 kombinasi warna, kombinasi manfaat. Kalau diibaratkan, tubuh kita butuh banyak pasukan untuk menjaga berbagai bagian. Warna-warni sayur adalah tanda dari pasukan-pasukan itu. Masing-masing bertugas di bagian berbeda: mata, kulit, jantung, otak, dan sebagainya. Jadi, alih-alih makan sayur satu jenis setiap hari, akan lebih baik kalau sahabat mengombinasikan. Misalnya, buat sup berisi wortel, labu, kol ungu, dan tomat. Atau tumis sayur dengan paprika merah dan brokoli. Semakin berwarna, semakin kaya manfaatnya. Tapi bagaimana jika tidak semua sayur cocok di lidah? Itu wajar. Beberapa rasa mungkin terasa asing. Tipsnya adalah, mulailah dari yang disukai. Jika sahabat suka wortel, bisa dikukus dan ditambahkan sedikit madu. Kalau suka tomat, bisa dibuat sambal segar atau campuran sayur asem. Lama-lama, lidah akan belajar menerima rasa lain. Dan ingat, sahabat, tubuh kita pun menyukai variasi. Dengan mengganti jenis dan warna sayur tiap hari, tubuh mendapat gizi lengkap tanpa bosan. Sekarang sahabat sudah tahu bahwa warna pada sayur bukan sekadar hiasan, tapi penanda kandungan nutrisi yang sangat berharga. Semakin beragam warna di piring kita, semakin lengkap perlindungan bagi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah menjelajahi warna-warni sayur dan manfaatnya yang luar biasa. Kini saatnya kita membahas salah satu kebutuhan paling penting bagi tubuh lansia, yaitu serat. Mungkin sahabat pernah mengalami hal ini, beberapa hari tidak buang air besar, perut terasa penuh, atau saat buang air besar terasa sakit dan sulit keluar. Ya, itulah tanda-tanda sembelit, masalah pencernaan yang sangat umum di usia lanjut. Tapi tenang, kita tidak harus langsung minum obat pencahar. Ada cara alami, yaitu dari sayur berserat tinggi. Jadi, apa itu serat? Serat adalah bagian dari tumbuhan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi justru sangat bermanfaat. Serat bekerja seperti sapu halus yang membersihkan usus, melancarkan buang air besar, dan membantu membuang racun dari dalam tubuh. Mari kita kenali sayuran yang tinggi serat dan sangat cocok untuk sahabat lansia. 1. Kacang panjang dan buncis. 2 sayuran ini mudah ditemukan dan murah. Kacang panjang bisa dimasak tumis atau sayur lodeh. Buncis bisa dikukus atau dibuat oseng. Selain tinggi serat, keduanya juga kaya vitamin B dan folat yang baik untuk otak dan pembentukan sel darah. 2. Kol dan sawi putih. Kol dan sawi putih mudah diolah dan cocok untuk sup atau tumisan ringan. Kandungan seratnya membantu menyehatkan usus dan juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. 3. Daun singkong dan daun pepaya, dalam jumlah wajar. Keduanya punya kandungan serat yang tinggi, namun perlu dimasak dengan baik agar tidak terlalu pahit atau keras. Bisa direbus dengan sedikit garam, lalu dimakan bersama sambal terasi atau urap. 4. Oyong, gambas. Sayur ini sangat baik untuk pencernaan dan mengandung banyak air.
Teksturnya lembut dan cocok untuk sahabat yang punya gigi sensitif atau sulit mengunyah. 5. Wortel dan lobak. Dua sayur ini tidak hanya kaya vitamin A, tapi juga memiliki serat larut yang membantu mengontrol kadar gula darah. Ini sangat penting bagi sahabat yang punya riwayat diabetes atau prediabetes. Nah, selain membantu melancarkan pencernaan, serat juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah. Bagaimana bisa? Saat sahabat makan makanan tinggi serat, proses pencernaan jadi lebih lambat. Ini membuat penyerapan gula ke dalam darah berjalan perlahan, sehingga kadar gula tidak melonjak tiba-tiba. Jadi, bagi sahabat yang sedang menjaga gula darah agar tetap stabil, rajin makan sayur berserat sangatlah penting. Serat juga membantu sahabat merasa kenyang lebih lama, sehingga nafsu makan lebih terkontrol. Ini sangat bermanfaat untuk mencegah makan berlebihan atau ngemil sembarangan. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi sayur berserat ini? Tipsnya adalah, masak dengan sederhana. Kukus, rebus, atau tumis ringan saja. Makan secara bertahap. Jika belum terbiasa, mulai dari porsi kecil lalu perlahan ditingkatkan. Minum cukup air. Serat bekerja efektif jika disertai cukup cairan. Jadi jangan lupa minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Catatan penting. Beberapa lansia yang punya masalah lambung atau sering kembung sebaiknya tidak langsung makan serat dalam jumlah banyak. Perhatikan reaksi tubuh, dan konsultasikan ke dokter jika perlu. Sahabat, serat dalam sayur bukan hanya menjaga agar buang air besar lancar, tapi juga menjadi pelindung alami dari penyakit dalam. Cukup makan sayur setiap hari, dan tubuh sahabat akan jauh lebih ringan, bersih, dan bertenaga. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini kita sudah tahu bahwa sayur sangat penting untuk kesehatan tubuh, apalagi di usia lanjut. Tapi ada satu hal yang tak kalah penting dari apa yang dimakan, yaitu bagaimana cara memasaknya. Sayangnya, banyak orang berniat makan sehat, tapi malah salah dalam mengolah sayur, sehingga kandungan gizinya rusak atau hilang. Maka di bab ini, kita akan belajar bersama cara mengolah sayuran dengan benar, supaya manfaatnya tetap maksimal untuk tubuh sahabat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jangan masak terlalu lama. Sayuran, apalagi yang berwarna hijau dan cerah, memiliki vitamin yang sensitif terhadap panas, seperti vitamin C, B, dan folat. Kalau dimasak terlalu lama, apalagi sampai lembek dan berubah warna, banyak vitaminnya yang hilang. Contoh, bayam sebaiknya cukup direbus 2-3 menit saja. Begitu warnanya hijau segar, langsung angkat. Jika terlalu lama, selain gizinya berkurang, rasa dan teksturnya pun jadi tidak enak. 2. Kukus lebih baik dari rebus. Merebus sayur memang mudah, tapi air rebusan bisa membawa lari zat gizi larut air seperti vitamin C. Cara yang lebih baik adalah mengukus. Dengan mengukus, sayur tetap matang tapi gizinya tidak larut ke dalam air. Kukus selama 3-5 menit, lalu langsung sajikan. Brokoli, wortel, dan kacang panjang sangat cocok dikukus. 3. Tumis ringan lebih sehat. Kalau sahabat suka tumis, itu boleh saja. Tapi pilih minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak jagung. Jangan gunakan minyak jelantah atau yang sudah dipakai berulang-ulang. Gunakan api sedang dan waktu yang singkat. Tumis sebentar saja, cukup untuk layu. Sayur seperti buncis, sawi, atau kol sangat cocok ditumis ringan. 4. Hindari terlalu banyak bumbu instan. Bumbu instan memang praktis, tapi seringkali mengandung garam berlebih, pengawet, dan MSG. Terlalu sering mengonsumsi bumbu ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau gangguan ginjal, terutama bagi lansia. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan rempah lainnya. Rasa tetap enak, tapi lebih sehat. 5. Jangan simpan sayur terlalu lama. Sayur yang disimpan terlalu lama, terutama di kulkas, akan kehilangan sebagian nutrisinya. Jika memungkinkan, belilah secukupnya, lalu habiskan dalam 1-2 hari. Sayur segar lebih baik daripada yang sudah beberapa hari disimpan. Kalau harus menyimpan, simpan dalam wadah tertutup dan jangan dicuci dulu. Cuci hanya saat akan dimasak. 6. Potong sayur dengan ukuran besar. Memotong terlalu kecil bisa mempercepat hilangnya vitamin, apalagi jika disimpan lama. Potonglah sayur secukupnya, tidak terlalu kecil, agar nutrisinya tetap terjaga. 7. Gunakan air sisa rebusan, kaldu sayur. Kalau sahabat tetap ingin merebus sayur, jangan buang air rebusannya.
Gunakan sebagai kaldu untuk sup atau campuran masakan lain, karena masih mengandung sebagian vitamin dan mineral. Contoh, air rebusan bayam bisa dijadikan kuah bening dengan tambahan tempe dan bawang putih. 8. Kombinasikan dengan lemak sehat. Beberapa vitamin dalam sayur, seperti vitamin A, D, E, dan K, larut dalam lemak. Agar terserap maksimal, kombinasikan dengan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun, santan alami, atau potongan alpukat. Contoh, tumis wortel dengan sedikit minyak kelapa, atau tambahkan alpukat dalam salad sayur kukus. 9. Jangan panaskan sayur berulang kali. Memanaskan sayur berulang bisa menghancurkan nutrisi yang tersisa. Selain itu, beberapa sayur seperti bayam dan kol bisa melepaskan nitrat yang berubah menjadi nitrit jika terlalu lama didiamkan atau dipanaskan ulang. Jadi lebih baik langsung habiskan dalam sekali makan. 10. Sajikan dengan cinta dan suasana nyaman. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi penting. Makan dalam keadaan tenang, perlahan, dan bahagia membuat proses pencernaan lebih lancar. Makan bersama keluarga juga membantu sahabat menikmati makanan lebih baik. Sahabat, dengan mengolah sayur secara tepat, tubuh akan menerima manfaat penuh dari setiap helai daun dan potongan wortel yang sahabat makan. Tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang penting, tahu caranya. Di bab selanjutnya, kita akan lanjut membahas hal praktis lainnya, yaitu bagaimana cara menyusun kombinasi sayur untuk menu harian yang sederhana, enak, dan tetap bergizi lengkap. Ini akan sangat membantu sahabat yang bingung harus masak apa tiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sampai pada pembahasan yang sangat praktis dan dekat dengan keseharian. Bagaimana menyusun kombinasi sayur untuk menu harian yang sehat dan tidak membosankan. Mungkin ada sahabat yang bertanya, kalau saya sudah tahu sayurnya bagus, tapi bingung cara menyusunnya biar enak, lengkap, dan gak repot, harus mulai dari mana ya? Nah, di bab ini kita akan membahas contoh nyata menu harian, mulai dari sarapan, makan siang, hingga malam. Tenang, menunya sederhana, bisa dimasak siapa saja di rumah, dan bahannya mudah ditemukan di pasar tradisional. 1. Sarapan sehat dan ringan. Sarapan tidak perlu berat, tapi harus cukup memberi energi agar tubuh tidak lemah sepanjang pagi. Kombinasi sayur di pagi hari bisa dibuat sesederhana ini. Pilihan 1. Tumis bayam, potongan tahu kukus, teh hangat tanpa gula. Pilihan 2. Bubur kacang hijau tanpa santan, irisan pepaya. Pilihan 3. Salad sayur kukus, wortel, brokoli, kol, telur rebus air putih hangat. Kalau sahabat terbiasa dengan nasi, boleh makan nasi merah atau nasi putih porsi kecil ditambah sayur kuah bening. Hindari gorengan atau makanan berminyak di pagi hari. 2. Makan siang yang mengenyangkan tapi tetap ringan. Siang hari adalah waktu di mana tubuh butuh asupan lengkap, karbohidrat, protein, dan tentu saja sayur. Contoh menu kombinasi. Nasi secukupnya, sayur lodeh, isian labu, kacang panjang, terong, tempe goreng sedikit minyak. Tumis brokoli dan wortel, pepes ikan, sambal tomat segar. Sayur asem, melinjo, jagung muda, kacang panjang, tahu kukus, lalapan timun, dan tomat. Kuncinya adalah porsi nasi cukup, sayur lebih banyak dari lauk, dan kurangi makanan yang digoreng. 3. Camilan sore yang bergizi. Lansia tetap boleh ngemil, asal pilihannya sehat. Jangan terus-menerus biskuit manis atau gorengan. Pilihan camilan berbasis sayur. Perkedel sayur kukus, isi wortel, kol, daun bawang, pisang rebus atau ubi kukus, teh hijau. Pecel sayur dengan bumbu kacang tipis-tipis. Isiannya bisa bayam, kangkung, tauge, dan timun. Pilih camilan yang tidak terlalu manis atau asin, agar tekanan darah dan gula darah tetap stabil. 4. Makan malam yang ramah untuk pencernaan. Makan malam sebaiknya tidak terlalu berat agar tidur lebih nyenyak dan pencernaan tidak bekerja terlalu keras. Contoh menu. Sup oyong dan wortel, tahu putih, nasi merah sedikit. Sayur bening daun katuk, irisan tempe rebus, lalapan daun selada. Tumis buncis dan kol, ikan kukus, air hangat. Hindari makanan pedas, asam, atau berminyak menjelang malam. 5. Variasi mingguan agar tidak bosan. Agar tidak merasa makan itu-itu saja, sahabat bisa menyusun menu mingguan seperti ini. Senin, sayur asem, tempe. Selasa, sup brokoli ikan panggang. Rabu, urap sayur tahu. Kamis, sayur bening bayam, telur rebus. Jumat, tumis kangkung, pepes ikan. Sabtu,
lodeh santan tipis tempe kukus. Minggu, capcay kukus ayam kampung rebus. Tak perlu ribet. Yang penting adalah porsi sayur lebih banyak dari nasi dan lauk. Kombinasikan warna, hijau, oranye, merah, dan ungu, agar kebutuhan vitamin tercukupi. 6 tips tambahan. Siapkan menu dalam jumlah cukup untuk 1 kali makan. Jangan menyimpan lama. Gunakan rempah alami agar rasa tetap enak walau tanpa penyedap buatan. Jika ingin praktis, bisa masak 2 jenis sayur berbeda lalu digilir makan siang dan malam. Sahabat, menyusun menu sehat bukan soal rumit atau mahal. Dengan kreativitas dan keinginan untuk hidup lebih sehat, kita bisa menikmati makanan bergizi setiap hari, tanpa harus merasa seperti sedang diet. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah sahabat merasa bahwa makan sehat itu mahal? Kadang kita lihat di TV atau internet, makanan sehat digambarkan seperti quinoa, asparagus, atau kale. Padahal, di sekitar kita banyak sayuran lokal yang harganya murah tapi kandungan gizinya luar biasa. Di bab ini, kita akan mengenal beberapa sayur khas Indonesia yang sering kita lihat di pasar, namun sering dianggap biasa saja. Padahal justru merekalah yang bisa membantu sahabat hidup lebih sehat, tanpa membuat kantong bolong. 1 daun kelor, The Miracle Tray, dari halaman sendiri. Bagi sahabat yang tinggal di desa, pasti tidak asing dengan daun kelor. Tumbuhan yang sering tumbuh liar ini ternyata disebut oleh dunia internasional sebagai Miracle Tray, atau pohon ajaib. Kenapa? Karena daunnya mengandung vitamin C7X lebih banyak dari jeruk, kalsium 4X lebih banyak dari susu, protein nabati yang membantu memperkuat otot, antioksidan tinggi untuk daya tahan tubuh. Daun kelor cocok direbus sebagai sayur bening atau dicampur dalam bakwan sehat. Rasanya ringan dan mudah dicerna. 2 genjer, sahabat perut sehat. Meski dulu dikenal sebagai makanan kelas bawah, kini genjer mulai dilirik karena kandungan gizinya. Tinggi serat, sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Kaya zat besi, cocok untuk mencegah anemia. Mengandung fosfor dan kalsium untuk tulang. Genjer bisa ditumis dengan bawang putih dan sedikit cabai. Gurih, sederhana, dan menyehatkan. 3 oyong, gambas, lembut untuk lansia. Sayur satu ini cocok untuk sahabat yang giginya mulai sensitif. Oyong punya tekstur empuk dan rasa ringan. Cocok untuk sup bening, campuran sayur tahu. Dimasak kuah dengan jagung muda. Oyong mengandung banyak air, serat, dan vitamin A. Sangat membantu menjaga hidrasi tubuh dan meringankan sembelit. 4 daun katuk, perkuat imunitas. Biasanya dikenal sebagai pelancar ASI, ternyata daun katuk juga bermanfaat untuk lansia. Tinggi vitamin C dan antioksidan. Mengandung zat besi dan protein nabati. Mempercepat pemulihan tubuh. Bisa direbus sebagai sayur bening atau dicampur dalam tumisan ringan. Rasanya segar dan cocok untuk penderita tekanan darah rendah. 5 daun singkong, kaya serat dan antioksidan. Meski sering dianggap kampungan, daun singkong sangat baik untuk tubuh. Kaya vitamin B dan C. Mengandung serat tinggi. Membantu menurunkan kolesterol. Rebus daun singkong, lalu sajikan dengan sambal tomat segar atau kelapa parut sebagai urap. Cocok sebagai teman makan siang. 6 daun pepaya pahit yang menyehatkan. Memang rasanya agak pahit, tapi daun pepaya sangat bagus untuk melancarkan pencernaan, menambah nafsu makan, menurunkan demam alami jika direbus dan airnya diminum. Tips: rebus dengan daun jambu biji untuk mengurangi rasa pahit. 7. Rebung, sayur tradisional penyeimbang kolesterol. Rebung atau tunas bambu muda kaya akan serat larut, kalium, fitonutrien yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Bisa diolah jadi lodeh, tumisan, atau campuran sayur asam. Sahabat, seperti yang bisa dilihat, banyak sayuran lokal di sekitar kita yang murah meriah namun gizinya tidak kalah dengan makanan impor. Justru sayur lokal seringkali lebih segar, tidak mengandung pestisida berat, dan sudah akrab dengan lidah kita. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk berkata, makan sehat itu mahal. Dengan Rp10.000, sahabat bisa dapat daun kelor, oyong, dan tahu. Bisa dimasak jadi satu menu lengkap yang bergizi dan mengenyangkan. Apalagi kalau punya kebun kecil di rumah, menanam sayur sendiri bisa jadi solusi. Tidak hanya hemat,
tapi juga jadi aktivitas fisik ringan yang menyehatkan dan menyenangkan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah banyak belajar tentang jenis-jenis sayur, manfaatnya, cara memasak, sampai bagaimana mengombinasikannya dalam menu sehari-hari. Tapi semua itu akan lebih bermanfaat jika kita lihat dalam gambaran yang lebih besar, pola hidup sehat secara menyeluruh. Karena sejujurnya, makan sayur saja tidak cukup kalau kita masih sering tidur larut, tidak bergerak, atau terlalu banyak stres. Maka di bab ini, mari kita satukan semuanya. Kita lihat bagaimana sayur menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat lansia, yang tidak hanya memperpanjang umur, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. 1. Makan sayur secara teratur, bukan sekali-kali. Sama seperti kita menyiram tanaman setiap hari agar tidak layu, tubuh juga perlu asupan bergizi setiap hari, bukan sesekali. Jadikan sayur sebagai bagian wajib dalam setiap waktu makan. Pagi, siang, malam. Bukan hanya pelengkap, tapi bahan utama. Tips: siapkan porsi sayur setidaknya seperempat dari isi piring. Pastikan ada minimal 2 jenis sayur berbeda tiap hari. Tidak masalah jika hari ini hanya ada bayam dan besok kangkung. Yang penting konsisten. 2. Kombinasikan dengan aktivitas fisik ringan. Sahabat tidak perlu ikut gym atau olahraga berat. Cukup dengan jalan kaki 20-30 menit sehari. Atau berkebun, menyapu, dan gerak ringan sambil mendengar musik favorit. Manfaat aktivitas fisik: membantu pencernaan lebih lancar. Serat dari sayur bekerja lebih baik saat tubuh aktif. Mengontrol berat badan. Meningkatkan kebugaran dan suasana hati. Aktivitas fisik dan makanan sehat ibarat pasangan yang saling melengkapi. 3. Jaga waktu tidur dan istirahat. Banyak lansia mengalami gangguan tidur, seperti susah tidur malam atau sering terbangun. Tapi tahukah sahabat bahwa konsumsi sayur yang cukup bisa membantu tidur lebih nyenyak? Sayuran hijau seperti bayam mengandung magnesium dan kalsium, yang membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih tenang. Selain itu, serat membantu menjaga kadar gula darah stabil, sehingga sahabat tidak mudah terbangun karena rasa lapar. Tapi, tetap pastikan, tidur sebelum pukul 10 malam. Hindari makan berat atau minum teh kopi setelah maghrib. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. 4. Jaga pikiran dan pergaulan sosial. Hidup sehat bukan cuma soal fisik, tapi juga kesehatan mental dan sosial. Makan sayur bersama keluarga, tetangga, atau teman sebaya bisa jadi momen bahagia. Sayur seperti bit, bayam, dan kol ungu mengandung folat dan antioksidan yang membantu menyeimbangkan hormon suasana hati. Ini penting untuk mencegah perasaan mudah sedih atau cemas. Tips menjaga kesehatan jiwa. Luangkan waktu mengobrol dengan orang terdekat. Ikut kegiatan komunitas, pengajian, atau arisan lansia. Hindari terlalu lama sendirian atau menonton berita yang membuat stres. 5. Rutin cek kesehatan. Tak kalah penting, meski sudah makan sayur dan menjaga pola hidup, sahabat tetap perlu cek kesehatan secara berkala. Minimal tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan. Dengan begitu, jika ada tanda-tanda awal gangguan kesehatan, bisa cepat diatasi. Konsultasikan juga ke dokter jika ada perubahan nafsu makan, pencernaan, atau berat badan. 6. Jadikan kebiasaan, bukan paksaan. Sahabat, hidup sehat itu tidak harus sempurna, tapi harus konsisten. Jangan merasa bersalah kalau sesekali makan gorengan, asal diimbangi dengan sayur dan air putih. Jangan merasa gagal kalau belum bisa olahraga setiap hari. Yang penting adalah niat dan upaya perlahan. Seperti menanam pohon, hasilnya tidak langsung terlihat, tapi akan tumbuh dan memberi manfaat besar di kemudian hari. Penutup bab. Jadi, sayur bukan hanya makanan, tapi bagian dari gaya hidup yang seimbang dan menyeluruh. Bersama gerak tubuh, istirahat cukup, pikiran tenang, dan pergaulan sehat, sahabat bisa menikmati masa tua yang tetap aktif, bugar, dan bahagia.